Audio Jungle.
bisa berkatakan pujian ini. Dengan imanmu katakan, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus, kuatku, ku percaya. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku mau percaya penuh Tuhan, ku aman dalam-Mu. Katakan ku mau percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya, ku aman dalam. Boleh berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi kami Tuhan, memenuhi ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hingga apa yang kami berikan saat ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tapi ini semua boleh menyenangkan hati-Mu Yesus Tuhan. Kami siap bersorak-sorai memuji nama Engkau ya Bapa. Engkau urapi kami, Engkau layakkan hati kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. 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 Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang belum kenal samping kanan kirinya, boleh kenalan dulu. Boleh disapa, apa kabarnya? Masih baik-baik saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami udah semuanya berdiri, mari kita mau sorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau anak muda itu pasti memuji nama Tuhannya dengan semangat, amin. Amin. Masih semangat? Semangat terus. Haleluya. Masih semangat? Semangat terus. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kita menaikkan pujian, oh saya nama Tuhan yang penuh kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pertahananku, Allah yang perkasa, Bapa yang katakan gunung batu keselamatan, gunung batu keselamatanku. Sama dengar suaranya pemuda di tempat ini. Engkau yang bermulia di bumi, di surga, termasyur, Berkuasa selama. haleluya, katakan Kau yang terkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Amin. Ada bencana. Siap menari bagi Tuhan, berikan lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh Yesus. Sekali lagi katakan namanya Tuhan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, katakan Allah yang perkasa. Allah yang berkasa. Amin. Bapa yang kekal. Yang gunung batu, Gunung batu keselamatan. lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa. Oh haleluya, Kau yang berkuasa di dalam ada kuasa dalam nama siapa? Sekali lagi, Engkau yang perkasa, Engkau yang
kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Saya mau dengar tepuk tangan di atas kepala semua. Haleluya. Semangat anak muda. Pasti lebih semangat dari ini. Amin. Nama di atas Segala nama. Katakan nama yang membebaskanku. nama yang telah membebaskan. Bosnya segala kuasa tunduk. Segala kuasa. Pada siapa? Pada nama Siapa nama dia? Yesus adalah Haleluya. Tuhan. Sekali lagi. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Oh, nama yang membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Oh. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa nama dia? Saya mau dengar suara jemaat saja katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga. Haleluya. Saya melihat semangat yang luar biasa di bagian belakang. Hei, saya percaya yang di bagian depan juga lebih semangat lagi. Sekali lagi, siap melompat bersama-sama dengan saya ya. Haleluya. Mari kita melompat bagi Tuhan. Engkau yang di bumi di surga termasyur. Selamanya Engkau yang berkuasa. Di dalam ada kuasa. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi saya dengar suaranya. Ada kuasa. Haleluya. Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Yes. Woo. Bagaimana? Sudah capek? Masih semangat? Haleluya. Masih semangat? Puji nama Tuhan. Kayaknya di belakang itu ada 1, 2, 3. Haleluya. Ada tamu yang luar biasa jauh dari ujung timur Kediri. Terima kasih kehadirannya Bapak, kakak-kakak semuanya. Dan puji nama Tuhan, kita masih mau bersemangat puji nama Tuhan, amin. Bahwasanya kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita, amin. Siapa yang siap terima kuasa dari Tuhan, angkat tangannya untuk Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kita pujikan sungguh nyata. Yeay. Mari bersemangat puji nama Tuhan kita. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, kau yang termegah. Haleluya. Walau badai menghadang Katakan dan bumi pun bergoncang. dan bumi pun bergoncang. Haleluya. Engkau yang setia. Siapa yang dijaga Tuhan katakan. Aku sama Yo, kita melompat bagi dia. Sungguhnya kasihmu di sepanjang hidupku. dengan darahmu kau tebus dosaku. Oh sungguh nyata. Sungguhnya kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan Hatiku hanyalah untukmu. haleluya. Saat ini saya percaya Tuhan memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian
bagi nama Dia. Indah dan menghadap Ya, dan bumi pun bergoncang. namun Kau yang setia, Kau akan menjagaku. Jagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku sekali lagi katakan sungguh nyata Tuhan Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. genap hatiku. Hanya untukmu. Haleluya. Semua sudah ditebus oleh Tuhan, amin. 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 Saya mau dengar sorakannya, haleluya. Yes, kurang semangat, haleluya. Yes. Semua pasti sudah dipulihkan oleh Tuhan saat malam hari ini. Nanti pulang dengan penuh sukacita, berbagi berkat bagi keluarga kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Mari lebih Engkau, semangat lagi, Raja, katakan. Raja. Oh, haleluya Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Katakan terpujilah Kau Tuhan. terpujilah Engkau Raja, Engkau Raja. Sekali lagi katakan. Terpujilah Engkau Raja, Engkau Raja. Hey! Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Si nama Tuhan. Masih mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya, semangat sekali luar biasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, sambil mengatur nafasnya pelan-pelan. Kita mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Allah yang kudus pada malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kau urapi kami pada malam hari ini ya Bapa. Kau layakkan kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami boleh maju bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Menuju tujuan yang terbaik yang telah Engkau sediakan Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mengucapkan terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang kami
Mari kita sama-sama katakan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita Jangan lupakan Kau sungguh baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, jangan lupakan Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, jangan lupakan Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Bapa, Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. ku Buat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. bersyukur Kau yang rela memberikan tubuh-Mu Tuhan. buat kasih setia, Dicambuk, dihina, bahkan Kau diludah. ku bersyukur, Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Yesus. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Engkau Bapa kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Saat sore hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami terus dan terus ke dalam rumah-Mu. Biarkanlah Engkau bercampur tangan, Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ada banyak hal yang membuat kami berat. Tetapi dengan segala kepadatan hati kami mau datang kepadamu dan menyerahkan segenap hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Biarkan saat ini Tuhan Kau perhitungkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil keputusan untuk hadir di hadapan-Mu, memberikan hidupnya. Biarkan kuasa-Mu saat ini bekerja Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mengurapi setiap kami, hamba-Mu, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan semua saat sore hari ini yang ada di hadapan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sudah hadir sama tengah kami Tuhan. Kami rindu Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang paling mengerti kami. Engkau yang berbicara atas hamba-Mu yang terbatas ini. Karena kami tahu kuasa-Mu yang tidak terbatas akan bekerja untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Segala kuasa kegelapan, intimidasi roh jahat, kebimbangan, kecemasan, ketakutan, bentuk apapun, kami bersahati, kami tolak, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau bertahta sepenuhnya dalam hati kami saat ini. Terus kuasai kami Tuhan, kami mau terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya berada di tengah-tengah kalian tuh merasa muda loh. Mana semangatnya RPPI? Masih semangat? Apa kabar hari ini? Satu orang yang luar biasa, lainnya biasa di luar. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang di belakang boleh saya sapa ya. 1, 2, 3. Generasi ilahi. Nah, kita semua adalah generasi ilahi. Generasi di dalam Tuhan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Bukan yang tua-tua ini, nanti pemimpinnya pasti yang muda-muda. Kalau yang tua-tua dipimpin, waduh lemot. Betul enggak? Lemot karena apa? Sekarang zamannya sudah berbeda. Nah, saat ini kita mau belajar sama-sama karena kita berproses. Saya ambil tema ini bukan berarti ini sudah mutlak gitu ya, tetapi kita semua berproses. Dan kita mau ingat, proses kita itu arahnya kemana? Tujuan kita itu kemana? Jangan katakan proses tante, proses tapi gak maju-maju. Kalau proses itu harus ada progres, amin. RPPI? Nah, harus ada progres. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kakak Mulmet ditampilkan tema kita hari ini. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Artinya aku berharga. Adik-adik yakin kalian semua berharga? Yakin semua berharga? Amin. Kalau gitu selesai ya firmannya. Karena semua merasa berharga. Tapi kita mau lihat dulu koreksi hati kita. Anda merasa berharga, saya merasa berharga. Tapi pada prakteknya setiap hari apa yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita mau buka di dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 saya bacakan. Buat kita semua, kita mau baca sama-sama ya, di depan ada. 1, 2, 3, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau tadi tante bertanya, Pak saya bertanya, Anda merasa berharga? Ya merasa berharga. Pasti ada alasannya. Kenapa merasa berharga? Lah itu karena firman Tuhan loh. Enggak, jujur pada prakteknya setiap hari apa yang membuat kita sadar bahwa kita itu berharga.
Mungkin kamu anaknya orang yang berada di kalangan menengah ke atas. Mungkin kita anaknya pejabat. Atau apa yang membuat kita berharga? Mari kita mau tanya pada diri kita sendiri. Mungkin prestasi kita, wah saya ini gak pernah nilai saya itu 99, selalu 100, 101 gitu mungkin. Nah, pokoknya apa yang bisa membuat kalian berharga, mari kita koreksi saat ini. Mungkin prestasimu, mungkin orang tuamu, mungkin status sosialmu, mungkin si dia itu yang membuat kamu merasa tersanjung, istimewa gitu ya. Ada yang sudah punya pacar? Tidak ada? Loh, haleluya, ini ngaku loh Riko. Rik, ketika kamu punya seseorang yang istimewa, kamu merasa berharga enggak? Merasa berharga, karena orang spesial yang ada di dekatnya memperlakukan dia begitu istimewa. Istimewa, nah dia merasa berharga. Yang lainnya berarti nggak punya pacar, nggak ngaku, atau nggak punya pacar. Kasihan deh lo. Gak boleh pinjem pacar temennya lo ya kalau nggak punya pacar ya. Stay, jadi jomblo, nikmati. Kita mau belajar di sini nanti. Nah, apa yang membuat kita berharga? Sudah ketemu, tanya pada diri sendiri, apa yang membuat saya berharga? Mungkin prestasi, mungkin pelayananmu. Oh, tante itu sejak tahun 98 sampai sekarang lah disuruh ngajar sekolah minggu, seneng banget, sukacita. Hutang lupa, masalah lupa, encok lupa, kolesterol lupa, pokoknya kalau sekolah minggu saya ini seneng banget. Nah, apakah itu yang membuat saya berharga? Kita mau belajar saat ini. Mungkin kau dipakai Tuhan menjadi penari tamborin, menjadi worship leader, pemain musik, operator LCD, apa saja. Apa yang membuat kalian bangga? Mari saat ini kita mau koreksi. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Aku merasa berharga kalau papaku itu seorang anggota DPR. Nah gitu mungkin. Kalau papanya bukan anggota DPR nggak merasa berharga, malu. Kamu anaknya siapa? Oh, anaknya siapa gitu, nggak ngaku ya. Papanya kerja apa? Nggak ngaku. Karena apa? Merasa dirinya nggak berharga kalau papanya seperti itu. Kemarin tuh saya cerita-cerita sama anak saya. Kalau orang tua ya seperti saya ini, ya di sini ada orang tua seperti saya. Tidak ada? Siapa di belakang sendiri? Oh Pak Sarjono. Pasti bangga sama anaknya. Ketika anaknya SD itu kenalan kan, mamanya Jose, mamanya Rafael. Karena bangga sama anaknya. Tapi anak belum tentu loh bilang anaknya. Kalau kenalan nyebut nama orang tuanya, malah kalau di sekolah dibully itu panggil nama bapaknya, oh geli bukan main. Betul atau betul? Betul apa betul? Gak ada anak-anak yang mengaku, saya anaknya Pak Dodi Setiawan. Mungkin Elis gitu ya Elis ya. Masih Elis mau mengakui baik, ya lainnya jujur, sing menengai gitu. Kan kadang merasa gak berharga sesuatu yang kita alami tidak sesuai dengan harapan. Nah, banyak hal yang membuat kita tidak merasa berharga. Yang pertama itu keluarga. Yang tadi saya saksikan, status sosial, ekonomi, mungkin berangkat dari keluarga yang broken home. Kamu merasa nggak berharga, merasa di tengah-tengah situasi di pergaulanmu, merasa bahwa wah aku nggak sama dengan mereka. Merasa nggak berharga. Kemudian apalagi orang di sekitar orang-orang yang toksik sama kita, membuli, mengata-ngatai, kamu mungkin dikatakan apa ya? Apa malas kamu? Sudah mancep di sini. Wah, aku dikatakan pemalas. Di sekolah rasanya aku ini pemalas. Di mana-mana ketemu teman, kalau kita dikata-katai dan kita cerna itu, kita pikirkan itu kita merasa nggak berharga. Nah, apalagi orang yang disayang berkhianat. Nah, kita merasa hidupnya nggak berharga ketika orang yang kita sayang, Riko, nanti ketika orang yang kamu sayang itu ucul, kamu jangan merasa tidak berharga. Kamu tetap berharga. Tunggu, kita mau amin. Yang belakang pengalaman guys. Pengalaman. Ada yang di situ kayaknya semuanya tertuduh ya. Kalau
saya bilang seperti kayak semua tertuduh gitu, pengalaman banget gitu loh. Nah, kita mau belajar. Kita mau berharga apa adanya diri kita. Mungkin engkau yang jomblo merasa, wah aku kok gak payu-payu ya, aku merasa gak berharga, wah aku ini kurang cakep, kurang ganteng. Tiap ada mobil ngaca, tiap ada spion ngaca dulu, kok aku tetap jomblo ya. Nikmati. Karena apa? Ketika engkau dapat seseorang yang istimewa di dekatmu, engkau mengalami proses, dan proses itu melukai kamu, bisa jadi hidupmu akan lebih buruk dari sebelumnya ketika engkau jomblo. Jomblo nikmatilah, amin, jomblo-jomblo. Karena ini ngakunya jomblo ini pemain musiknya. Kecuali ini sudah laku loh ya, yang ini sudah laku. Nah, apa yang banyak hal yang membuat kita itu merasa tidak berharga. Masuk dalam komunitas, masuk dalam pergaulan merasa minder, merasa insecure, dikit-dikit insecure, dikit-dikit insecure. Apa sih penyebabnya? Mari kita mau koreksi di dalam hati kita. Kalau orang merasa tidak berharga, dia akan cenderung pahit, merasakan pahit, di mana-mana ngerasain enggak enak. Di komunitas enggak enak, di pelayanan bentik, tahu bentik? What the meaning of bentik? Nah, gesekan, yes. Gesekan sama teman akan merasa pahit karena apa? Dia merasa hidupnya nggak berharga. Orang nggak ngata-ngatai dia pun dia merasa, aku dilihat atas bawah, rasanya aku tertolak. Nah gitu. Karena apa? Karena dia merasa nggak berharga duluan. Dia merasa di dalam dirinya ini belum menemukan seperti apa dia di mata Tuhan. Belum menemukan identitas diri yang sebenarnya itu seperti apa. Dan orang kalau merasa dirinya tidak berharga, cenderung hidupnya ngawur, bergaul seenaknya. Kemudian apa? Menyerahkan diri, penting duit pacar lah, pokoknya kok jomblo terus penting duit pacar. Jadi menyerahkan diri kepada orang yang salah. Karena apa? Dia merasa nggak berharga. Kalau orang merasa berharga, dia akan hati-hati. Hati-hati bergaul, hati-hati memilih cewek, memilih teman istimewa. Dan dia nggak gampang pahit. Dikata-katai pun dia tetap enjoy, tetap menikmati karena dia menemukan identitas dirinya di dalam Tuhan. Mari kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf sepanjang sejarah hidupnya, ketika dia dibully sama kakak-kakaknya sampai dia diangkat Tuhan itu kurun waktunya 40 tahun. Tidak pernah satu ayat pun menerangkan di situ bahwa Yusuf itu teringat sama saudara-saudaranya. Ini karena kakakku, ini karena si dia, ini karena orang tuaku, aku sampai di sini, aku di dalam penjara, padahal aku nggak salah apa-apa. Tidak ada satu pun tertulis di sana bahwa Yusuf itu mengingat orang-orang yang melukai, orang-orang yang menyakitinya. Tapi Yusuf dia tidak pernah menyesali kejadian buruk yang menimpanya. Dia hanya melakukan, dia hanya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia berproses dan terus berprogres, maju. Karena dia tahu tujuan yang di depan. Dia tidak berkutat dengan apa yang ada di sekitarnya. Persoalan, masalah, rintangan, dia tidak fokus kepada rintangan, tapi dia fokus kepada tujuan. Yusuf fokus kepada tujuan, tidak fokus kepada rintangan. Yusuf tidak pernah mengingat apa yang di belakang. Ini karena siapa? Ini penyebabnya siapa? Tidak pernah satu pun tertulis di situ. Yang kedua, Yusuf tidak dendam dengan orang-orang yang membuatnya menderita. Siapa yang membuat engkau menderita? Mungkin orang-orang di sekitarmu yang toksik, yang membuli kamu, atau mungkin yang membuat menderita papa atau mama, dikata-katai dan kamu sakit. Siapapun orang yang melukai kamu saat ini, mari engkau ingat dan kau bawa di hadapan Tuhan. Kita mau belajar seperti Yusuf bahwa dia tidak dendam. Bisa jadi orang-orang yang melukai Yusuf, kakaknya, ya kakak-kakaknya semua, itu dipakai Tuhan untuk memurnikan imannya, memurnikan hatinya, dipakai Tuhan untuk membentuk karakternya. Jadi Yusuf enggak fokus kepada karena siapa, salah siapa. Secara manusia,
Kalau saya membaca sejarah 40 tahun loh. Lah kita terluka seminggu saja diingat-ingat. Kurenungkan siang dan malam perkataannya itu. Gua terlihat. Perkataan itu benar-benar sakitnya tuh sini membuat saya. Nah, Yusuf tidak pernah mengingat. Di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa ketika dalam penjara Yusuf merenung dan teringat akan kakak-kakaknya yang melempar ke dalam sumur. Tidak. Yusuf tetap fokus kepada tujuan. Yusuf tidak fokus kepada rintangan di penjara, digoda tante Poti. Loh, orang kalau pahit bisa jadi loh, dia waktu digoda sama tante Poti, gelender saja. Kenapa? Wong urip jujur wae susah loh. Apalagi wong urip jujur saja susah loh. Buat apa? Mendingan ikut tante Poti nanti jadi anak kesayangannya. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau orang pahit, kalau orang kecewa, kalau orang merasa nggak berharga itu seperti itu, menyerahkan diri kepada orang yang salah, ngawur. Tapi Yusuf tahu, saya berharga. Belum sampai kepada tujuan. Yusuf fokus kepada tujuan di sana, tidak fokus dengan rintangan. Kalau orang lelah ya, orang lelah seperti Yusuf capek dengan proses, orang salah di penjara, dibully sama kakak-kakaknya, dikatakan mati, dan dia nggak bisa menghubungi papahnya. Kalau saya sama saudara mungkin saat itu jadi Yusuf ya, cari sinyal untuk bisa menghubungi papa. Pak, aku difitnah di sini pak. Waduh kan gitu. Minta ingin segera diselamatkan dan dientas dari proses itu. Tapi Yusuf tidak. Kalau itu memang bagian saya akan menjalaninya. Dan saya tahu saya tidak sendiri. Amin. Yusuf tidak sendiri. Kalian tidak sendiri. Jadi kalian ingat. Siapa yang membuat engkau menderita? Orang tuamu, temanmu yang membuli, mungkin mantanmu. Jangan senyum. Loh ini beneran. Mungkin siapa yang membuat engkau enggak berharga, engkau tertolak. Engkau dikhianati, engkau ditinggalkan. Bisa jadi dia dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Untuk kita semakin murni, semakin indah. Karena untuk menjadi semakin indah itu butuh gesekan. Amin. Butuh proses. Tanah liat itu kalau nyenuk, maaf kakak-kakak yang dari timur, nyenuk itu, tanah liat itu kalau diam gitu ya dia akan tetap jadi tanah liat. Siapa mau bayar tanah liat ini kira-kira harganya berapa? Tidak ada harganya. Tapi ketika tanah liat itu diremas-remas, diemplak-emplak, dipukul-pukul dan diproses, dia akan menjadi peralatan yang berharga, nilainya lebih mahal. Dan ketika dibakar dengan api, tanah liat ini menjadi perabot yang mahal. Demikian saudara dan saya. Jangan menolak proses. Jangan tidak mau ada masalah. Hidup di dunia ini masalah. Kita lahir itu sudah masalah. Jomblo masalah, punya pacar masalah, ya toh, kuliah yo masalah, enggak kuliah lebih masalah lagi. Betul apa betul? Aku itu wajah penuh dengan masalah. Nah, kita mau belajar. Daud mengatakan di dalam Mazmur 19 ayat 107, bahwa aku tertindas itu baik. Hanya Daud sih ngomong seperti itu. Belum pernah saya mendengarkan, aku tertindas itu baik, aku sengsara itu baik. No, belum pernah ada. Daud mengatakan bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar akan ketetapanmu. Kita mau ingat, ketika kita dalam proses, kita itu sedang dekat di tangannya Tuhan. Ketika tanah liat itu mengalami tempaan, remasan, mengalami satu proses, itu sedang ada di dalam tangan penjunan, sedang ada di dalam pengawasan penjunan, sedang ada dalam perhatian penuh oleh penjunan. Jadi jangan menolak proses. Amin. Nikmati. Critical moment itu adalah momen kritis di mana kita memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ketika ada masalah, betul apa betul, kita terus cari Tuhan, datang ke gereja, nangis-nangis sama Tuhan. Aku mau pelayanan apa aja, kolekte mau apa, mau karena apa? Baru putus cinta guys, mungkin seperti itu. Masalah karena apa? Masalah. Tapi ketika
kuliah lancar, usaha lancar, pekerjaan enak, bos tenang, liburan nggak ke gereja dulu nggak apa-apa, kan gitu. Betul apa betul? Sing guyang-guyu pengalaman. Nah seperti itu, jadi bahwa aku tertindas itu baik supaya aku belajar akan ketetapanmu. Itu kata Daud. Dan kita mau belajar. Proses Yusuf itu selama 40 tahun. Misalkan dia bisa menghubungi papanya, nggak akan berlanjut sampai 40 tahun. Tapi kenapa dia nggak menghubungi? Dia tahu, ini bagianku, ini Tuhan izinkan terjadi. Rasa sakit ini Tuhan izinkan supaya aku belajar, supaya aku lebih dewasa. Ketika orang yang kau sayang mungkin meninggalkan, jangan merasa tertolak. Berarti dia bukan yang terbaik. Kita mau belajar dewasa. Kita mau belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ketika papa kita belum sesuai dengan harapan kita, kita mau tunjukkan harapan kita di hadapan Tuhan. Ketika mama kita mengecewakan, mungkin keluarga kita hancur, mungkin kita berangkat dari papa dan mama yang berpisah. Engkau tetap berharga. Karena segala keberadaan kita ini ada dalam kuasa kendalinya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa ya aku kok berangkat dari keluarga yang seperti ini? Adik-adik, teman-teman, saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau mungkin kau melihat temanmu, papa, mamanya komplit. Mereka mengalami proses yang berat. Yang mungkin tidak sama dengan yang engkau alami. Atau papa, mamamu berpisah, satu tinggal di sana, satu tinggal di sana. Tapi engkau dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang patah, orang-orang yang remuk. Kehidupanmu yang remuk dihancurkan oleh Tuhan itu akan bisa memulihkan orang lain. Jangan menolak ketika kita hancur oleh keadaan. Justru saat kita diproses, kita berada di titik terendah, kita mau belajar. Selangkah demi selangkah, apa yang Tuhan mau? Apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan? Dari ketidakberdayaan kita. Nah, kenyataannya masih banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berdiri di tempat ini, yang sudah berbicara seperti saya. Merasa nggak berharga pada saat situasi tertentu. Nah, saya juga mau belajar terus. Memfirmankan apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya firmankan. Bahwa saya berharga bukan ditentukan dari situasi, bukan lingkungan, bukan orang-orang di sekitar saya. Tapi saya berharga karena firman Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri saya. Nah, mengapa? Kita slide selanjutnya, Kak. Di Zakaria 2 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama. Ini ayat yang ke-B ya, 8B. Kita baca sama-sama. 1, bukan Kak sebelumnya. Yang sebelumnya. Zakaria 2 ayat 8B. Mulai 1, 2, 3. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Baca lagi. 1, 2, 3. Sebab siapa yang nyenggol aku berarti nyulek Tuhan, gitu loh bahasa Jawanya. Nah, jadi apa yang kita alami, tempaan apa yang kita terima dari luar, Tuhan lebih dulu merasakan. Firman Tuhan katakan bahwa sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Betapa berharganya, seperti biji mata Tuhan. Tapi kalau ada anak-anak berpasangan dan dijamah-jamah, dia diam saja, berarti itu sedang menculek-culek Tuhan dan dia diam saja. Dan dia membiarkan Tuhan diculek-culek gitu. Jangan senyum, ini firman Tuhan. Kalau engkau merasa berharga, engkau tidak akan menyerahkan dirimu kepada orang yang salah. Tadi saya katakan, kalau engkau berharga, engkau jangan mau diculek-culek, betul? Kakak-kakak maafin di belakang ngerti ya diculek-culek. Maksudnya dijamah-jamah, maksudnya bertindak bergerilya gitu loh tangannya. Nah, kalau engkau merasa berharga, jangan mau, stop. Kalau punya pacar, punya pasangan,
saya enggan mengatakan pacar ya, katakanlah teman istimewa. Kalau kalian memiliki teman istimewa dan ingin bertemu, ingin ngobrol, cari di tempat yang terang, di rumah, jangan di kafe yang remang-remang gitu. Jadi nanti ada orang ketiga di sana. Syaitonir rajim. Jadi cari di tempat yang terang supaya setan itu pergi. Kalau perlu sambil komsel, kan diajari seperti itu sama kompak. Betul kakak-kakak, 1, 2, 3. Generasi lahi? Ngono Riko, ajak ya. Lah tadi yang aku Riko, padahal lainnya ini loh juga. Ayo lainnya, bawa kepada Tuhan. Belajar firman, mencintai Tuhan. Di situ lebih indah daripada berdua-dua di tempat remang-remang. Ngeri. Ada orang ketiga, siapa tadi? Pintar. Syaitonir rajim. Nah, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Catat. Di mana tadi ayatnya? Lupa, di HP Bu. Ayatnya di HP, enggak tahu di mana, pokoknya sudah di HP. Tak sai kemana-mana. Zakaria 2 ayat 8. Kalau engkau merasa berharga, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan menyerahkan diri kepada orang yang salah. Wes ngerti itu salah, jangan dilanjutkan. Bawa kepada terang, bawa bahwa ini saya sedang berbicara kepada para cewek-cewek. Halo, cewek-cewek angkat tanganmu. Sejak semula ketika Tuhan menciptakan Hawa, you and me adalah Hawa, itu kita memiliki atribut penolong. Jadi tolonglah teman istimewamu, jangan sampai bergerilya di tempat yang remang-remang. Tolonglah, tolong dia. Karena kita adalah penolong ya. Pakai baju juga yang bagus karena apa? Kita sedang menjadi penolong. Jangan baju yang kurang bahan. Oh lagi mau ngedit sama teman istimewa, mah pergi dulu ya. Bajunya kayak gitu. Iya mah, sekarang trennya kayak gini. Balik jadi penolong. Tolonglah dengan pakai baju yang sopan. Oke? Tolong pemirsa, tolong. Nah, kita adalah penolong. Dan engkau cowok-cowok, halo cowok-cowok, 1, 2, 3. Engkau generasi, kita semua generasi ilahi. Seorang pria, seorang cowok itu adalah sejak semula sudah menjadi pemimpin. Pimpinlah dirimu sendiri untuk menjadi berkat, amin. Pimpinlah dirimu supaya teman istimewamu itu terberkati. Amin. RPPI? Masih semangat? Cowok adalah, wes lupa. Nek bicara drakor kok weling banget. Cowok adalah seorang pemimpin sejak semula, sejak dilahirkan, lahir cengar. Ini adalah pemimpin. Dan cewek adalah penolong, itu loh di Kejadian itu loh baca ya. Nah, jadi kita mau kembali kepada fungsi kita, kepada rencana Tuhan. Bahwa kita itu berharga seperti biji mata Tuhan. Kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita karena kita berharga. Nah, kenapa kalau saya berharga Tuhan izinkan keluarga saya seperti ini. Sekolah saya gagal, kuliah saya seperti ini. Kita mau belajar bahwa itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya masa-masa sulit kita, keadaan ketika kita tertekan, kita bisa pakai untuk menolong orang lain. Loh enak no, orang lain tertolong lah aku. Kita mau remuk atau kita mau bangkit itu adalah pilihan. Kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga. Apakah orang berharga itu ketika jatuh terus ndeprok enggak mau bangkit? Bangkit. Fokus kepada tujuan, bukan fokus kepada rintangan. Mari sama-sama katakan fokus kepada tujuan, tidak fokus kepada rintangan. Segala sesuatu boleh terjadi. Walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan tetap Allah. Kita tetap fokus kepada tujuan. Mungkin papa kita mengecewakan, mama kita mengecewakan. Mungkin sekolah saya gagal, kuliah saya gagal. Fokus kepada tujuan. Amin. Bahwa ukuran berharganya dunia itu tidak sama dengan ukuran berharganya Allah.
Kalau kita dimeteraikan, memiliki identitas, biji mata Tuhan, kita berharga. Saya berharga. Bukan dari apa yang saya miliki, bukan dari apa perlakuan orang, bukan dari siapa teman istimewa kita, tapi dari apa yang ada di dalam kita. Rasul Paulus katakan bahwa harta itu kira-kira berharga apa enggak? Berharga. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau kalian lihat tanah liat itu berharga apa enggak? Enggak berharga. Paling di pasar itu dijual berapa ribu lah. Dan kalau pecah beli lagi murah banget. Murah banget. Dan kalau dulu orang zaman dulu bejana tanah liat itu tempatnya di dapur. Untuk masak di perapian dan dia itu kotor. Jadi kalau selesai masak ditaruh bawah. Itu bejana tanah liat. Enggak berharga. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa bejana tanah liat ini harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Kita, saudara dan saya ini adalah bejana tanah liat yang tidak ada harganya. Tetapi ketika di dalam tanah liat itu ada harta, siapa itu? Kristus, kita jadi berharga. Amin. Masih semangat? Jadi berharganya kita itu bukan karena papa kita membanggakan, mama kita hebat, bukan karena ekonomi kita mapan, bukan karena prestasi kita, tetapi berharganya kita siapa yang ada di dalammu, siapa yang ada di dalam diri kita. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Tidak masalah papa dan mama pisah, mereka punya alasan sendiri. Tapi saya punya tujuan di dalam Tuhan, amin. Saya punya tujuan untuk memuliakan Tuhan supaya akan banyak anak-anak muda dipulihkan melalui saya. Tidak masalah saya gagal, tidak masalah saya nggak bisa kuliah, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya punya tujuan ke depan, bukan saat ini. Bukan saat ini yang saya lihat kegagalan, bukan saat ini yang saya lihat keluarga seperti ini, bukan. Tapi ke depan. Kalau kita lihat standarnya manusia, standarnya dunia, keluarga itu kan ada papa, mama, anak, ya toh? Itu standarnya. Itu standar dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan, Bapa di dalam surga itulah Bapa segala-galanya buat kita. Amin. Kita tidak akan kekurangan kasih sayang Bapa. Kita tidak akan kekurangan pengakuan karena kita memiliki Bapa. Saya senang sekali film Malaysia yang kembar gundul siapa? Upin Ipin. Nah, Upin Ipin awal-awal itu saya penasaran. Biasanya film anak-anak itu kan standarnya ada papa, ada mama, ada anak. Wah, pokoknya keluarga standar lah ya. Itu standarnya dunia. Tapi Upin Ipin ini enggak ada. Kemana papa mamanya? Gak tahu dulu Upin Ipin. Dulu drakor. Nah, akhirnya ketika saya melihat serial ini dengan terpaksa karena mengikuti si kecil, saya tuh terbawa, wah unik ya, lucu ya, alami banget gitu loh. Jadi saya melihat kehidupan anak-anak itu lucu sekali, sudah enggak mikir standarnya. Tapi saya masuk dalam ceritanya dan merasa bahwa hidup yang tidak sempurna itu belum tentu buruk. Hidup yang tidak sempurna itu belum tentu cacat. Justru cacatnya kita itu istimewa di mata Tuhan. Amin. Saya punya anjing kecil husky. Dia itu ditawar orang 2 juta. Ini sama pemiliknya dulu loh ya. Pemiliknya ditawar 2 juta, dilihat. Loh kok kakinya timpang. Maaf ya enggak jadi. Ya baiklah. Lagi ada yang nawar, dilihat fotonya. Wajahnya imut-imut kalau pengen tahu nanti ya. Tapi lihat toh, jangan dibawa pulang. Terus dilihat lagi, waduh kok kakinya seperti ini kenapa Pak? Ah mungkin ini gini bla bla bla, waduh maaf ya gitu. Saya kira, jadi nggak mau karena timpang. Ketika ditunjukkan ke saya, ini istimewa belum ada husky yang kakinya timpang itu. Seperti Timotius muridnya Paulus kakinya timpang. Justru cacat kita, remuknya kita, ketidaksempurnaan kita itu istimewa di mata Tuhan. Husky ini istimewa buat saya, dia tuh kalau lari cenil. Gitu. Nah makanya saya panggil Cenilia Kemayuningsih.
Karena cewek. Karena anjingnya cewek, jangan Mary ya. Nah, jenenge Lia Kemayu Ningsih. Ada lagi Shih Tzu. Shih Tzu itu dari saya adopsi namanya Kimpo. Itu ya gitu. Karena dia itu istimewa gitu ya. Kalau ini ada cacatnya apa? Betik gitu. Betik itu sulit dikasih tahu, tapi ya tetap indah. Karena saya suka sama anjing. Apalagi Bapa yang di surga, melihat engkau seperti apapun polahmu, bedikmu, nakalmu, engkau tetap berharga. Amin. Nah, anjing yang namanya saya adopsi namanya Kimpo itu benar-benar memikat hati saya. Makanya saya namakan Denayu Kanjeng Kimpo. Ini bukan temanya anjing, stop. Kembali ke Back to Bible. Itu anjing, karena saya suka anjing. Apalagi Bapa yang di surga melihat engkau, melihat kalian. Apapun yang kau alami, remuknya apapun engkau, seburuk-buruk apapun hidupmu, engkau berhak memiliki masa depan yang terbaik. Amin. Karena engkau dikasihi Tuhan, engkau tetap indah di mata Tuhan, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah kita menolak proses. Tadi dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, ini Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan, I love you, I love you, I love you. Tapi terpancinglah dengan Tuhan yang mengatakan, aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Jadi kalau Bu Nur suka sama anjing, mengasihi anjing, delok seperti apapun indah. Nah, apalagi Tuhan. Aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Manusia sebagai gantimu siapa? Yang digantikan Tuhan untuk menebus kita semua. Engkau berharga, seberharga apa? Mungkin engkau dibayar dengan 10 juta, 50 juta, 100 juta, atau 1 miliar oleh Bapa di surga. Harga kita adalah seperti nyawa Tuhan sendiri. Lunas dibayar. Berapa harganya kalau kita kalkulasi dengan standarnya dunia? Nyawa, tebusannya nyawa. Tidak bisa terbilang oleh nominal uang. Jadi mari kita sadari bahwa kita itu berharga bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang ada di sekitar kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Nyawanya sendiri sudah diberikan untuk menebus saudara dan saya. Kurang berharga apa? Nah, kita mau belajar di sini. Di dalam Keluaran 19 ayat 5. Saya minta salah seorang membaca dengan keras. Keluaran 19 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh di bumi. Amin. Amin. Nah, kenapa sering kali kita merasa tidak berharga? Karena ditinggalkan, karena merasa tertolak. Karena kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, berpegang kepada tujuan dan rencana Tuhan, bukan fokus kepada masalah, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan itu kaya raya, tidak kurang satu apapun. Nek kehilangan saya, seorang saya ini loh, gak mengurangi hartanya Tuhan. Tapi kenapa seorang saya ini masih dicari Tuhan? Kenapa kalian itu masih dicari Tuhan? Dan Tuhan memberikan nyawanya untuk kalian semua, untuk kita semua. Seberapa berharganya kita? Mari kita mau sadari itu. Mari kita mau
menyadari betapa Tuhan itu sudah memberikan nyawanya. Ada mungkin orang yang mencintai kita memberikan nyawanya untuk kita, belum tentu. Tapi hanya Tuhan, hanya Bapa kita yang di surga. Jadi kita nggak boleh fokus dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Seburuk apapun keadaan kita, ketika kita masih bisa melihat pagi, melek biar itu kita melihat pagi, berarti masih ada kesempatan yang lebih baik, hari depan yang lebih baik. Jangan fokus kepada apa yang ada di belakang kita. Lupakan setiap persoalan, orang-orang yang pernah membuli kita. Kita perlu berdamai dengan keadaan. Kita perlu berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kita perlu berdamai dengan keluarga kita. Kita perlu berdamai dengan situasi hati kita. Di situ kita akan berpegang pada firman-Nya. Kita akan fokus dan kita menjadi harta kesayangannya. Amin. Slide yang terakhir. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Kelihatan ya? Gak kelihatan? Oke, 1, 2, 3. Berharganya kita bukan ditentukan dari luar diri kita, tetapi dari apa yang ada di dalam hati kita. Karena harta ini, harta yang kami punyai berada di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat memang tidak berharga. Tetapi ketika harta itu ada dalam bejana tanah liat, pasti bejana ini disayang-sayang. Disimpan di tempat yang bagus, yang layak, yang tidak berbahaya. Demikian saudara dan saya. Ketika di dalammu ada Kristus, Kristus yang hidup di dalam hidup kita, engkau berharga. Bukan dari apa kata orang, bukan apa dari perlakuan orang, bukan dari apa yang terjadi dalam keluarga kita, tetapi karena Kristus hidup di dalam hidup kita. Amin. Mari saat ini kita tundukkan kepala. Katakan, Tuhan, aku mau berdamai dengan diriku. Aku mau berdamai dengan masa laluku. Aku mau berdamai dengan orang-orang di sekitarku. Aku mau berdamai dengan orang tuaku, Tuhan, adik kakakku yang mungkin menolak Engkau, siapapun itu. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu di kayu salib lebih dari cukup bagiku Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup bagiku Tuhan. Aku berharga dan mulia di mata-Mu. Aku tidak mau sembarangan Tuhan. Aku mau bawa hidupku di hadapan-Mu. Aku mau terus fokus kepada tujuan-Mu dan tidak fokus kepada rintangan. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada. Ya Yesus, kami menyadari kasih-Mu Tuhan. Kasih di dunia. Ampuni bila selama ini kami mengukur kasih-Mu secara dangkal. Kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus, sanggup mengubahkan, hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus.
hatimu, di mana ada kasih seperti kasihnya, di mana kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, bahkan untuk orang-orang yang melukainya. Haleluya Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai ku inilah pengakuan kami Tuhan. Kami menyadari betapa kasih-Mu lebih dari cukup dalam hidup kami Tuhan. Engkau buat kami berharga di mata-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Di hadapan Tuhan, bagi setiap engkau yang saat ini masih merasa tidak berharga karena merasa pahit kepada orang yang pernah melukai engkau, entah itu mamamu, papamu, saudaramu, atau orang-orang yang membenci engkau. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau menolong kau, membebaskan engkau, bahwa pengorbanannya di kayu salib membawa kemerdekaan untuk setiap kita. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan tidak mau kau terpuruk dalam hidupmu dan kau merasa tidak berharga. Mari ingat pengorbanan Tuhan. Betapa Tuhan sudah totalitas memberikan hidupnya kepadamu. Dan yang kau angkat tangan, mari kau berdiri dan majulah. Biarkan Tuhan bekerja memulihkan setiap kita. Engkau maju, maju. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu lebih besar daripada apapun. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, mari kau maju ke depan. Biarkanlah melalui pengorbanannya di kayu salib kau merdeka, kau terbebas. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang lepas dari setiap belenggu. Majulah, maju engkau yang saat ini masih terbelenggu dan kau merasa tidak berharga, kau merasa tertolak, kau kecewa dengan kehidupanmu. Mari kau maju di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan pulihkan. Haleluya. Kematiannya di kayu salib membawa kemerdekaan. Jangan mau kita tertipu, jangan mau kita terbelenggu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Lihat anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang berada di hadapan-Mu, mereka yang sudah hancur oleh keadaan, Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Terima kasih. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Haleluya Yesus. dalam hati Kami tidak mau pengorbanan Tuhan kasih-Mu sia-sia dalam hidup kami. Kami mau menangkap isi hati Tuhan bahwa kami berharga. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak sia-sia Tuhan. Engkau sudah membayar lunas hidup kami. Kami berharga. Kami manusia merdeka. Di dalam terima kasih Tuhan. dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini hanya kasih-Mu Tuhan yang memberi kekuatan untuk kami terus berada dalam kebenaran. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Kita adalah umat pemenang. Haleluya, haleluya. Kami sudah menang Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan oleh darah-Mu. Kami tidak mau dibelenggu oleh masa lalu. Kami tidak mau dibelenggu oleh keadaan keluarga, keadaan hidup kami. Kami tidak mau tertipu dengan situasi ini Tuhan. Kami mau terus menjadi umat-umat pemenang yang melangkah maju. Berproses dan progres di dalam Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh teruna-terunamu. Saat ini Tuhan, Engkau tebus mereka. Engkau bawa mereka dalam kebenaran-Mu. Engkau meteraikan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan mereka dari kasih-Mu Tuhan. Karena mereka adalah harta kesayangan milik Tuhan sendiri. Kami percaya mereka semua ada dalam rencana-Mu. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya mereka dekat dengan Engkau. Mereka ada dalam kuasa tangan-Mu, dalam kuasa kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan Tuhan melimpah. Kami mau terus ingat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau bahwa pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Kamu bawa terus kuasa darah-Mu itu dalam hidup kami. Bahwa Engkau sudah menebus kami bukan dengan harta yang fana, semahal apapun, tetapi dengan nyawa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu, damai sejahtera, sukacita, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan melesat seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan menjadi teruna-teruna yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. RPPI, Yes, we can. masih semangat? Semangat terus. 1, 2, 3. Yes. Generasi Ilahi. Yes, yes, Jadi yes. kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Semua terberkati dengan firman malam hari ini, amin. Yang penuh berkat boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, buat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Bagaimana hidup kami yang bernilai di dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Bila kami boleh berlaku sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh berlaku dalam setiap hari menjadi pribadi yang bernilai lebih Tuhan. Di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila mana sebentar lagi Tuhan, kami yang memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus Tuhan. Engkau urapi Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Saya percaya Tuhan, bahwasanya Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami juga Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan pada yang bertugas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan tuh yang sudah memberikan persembahan. Saya undang bangkit berdiri. Kita memujian-pujian ini dengan iman kita. Katakan ku telah dibebaskan Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Kuasa Yesus telah bangkit bagi kita. Dia telah tebus dosa kita semuanya. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Katakan Yesus bangkit. Hey. Yesus hidup, nyatakan kuasanya untuk bebaskan siapa? Haleluya. Bebas karena pengampunannya. Bebas
Amin. Yang dibebaskan Tuhan, berikan salam untuk Tuhan. Sekali lagi ku bebas. Oleh kuasa darahnya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas. Karena pengampunanmu Tuhan. Karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Oleh siapa? Oleh. Sekali lagi. Oleh. Sama-sama dengan saya katakan. Aku bebas. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Silakan duduk kembali teman-teman. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ketua RPPI atau mungkin yang mewakili kakak-kakak koordinator. Ada? Puji nama Tuhan. Artinya tidak ada. Baiklah, kalau gitu saya mewakilinya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir. Saya melihat dari PCC, dari Pare. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih buat kehadirannya dari teman-teman dari GKJW Wonoasri ya. Dari Grogol sana. Boleh lambaikan tangannya yang dari GKJW Wonoasri. Berikan tepuk tangan paling dahsyat. Haleluya. Juga ada dari GBI Sakti, Setia Bakti. Masih ada? Berikan haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih kehadirannya. Saya harap mungkin nanti di berikut-berikutnya kami mengadakan acara, kami akan tetap mengundang teman-teman. Kita mau bersama-sama puji nama Tuhan, kita mau belajar bersama-sama di tempat ini. Di momen-momen berikutnya. Mungkin ada yang mau nambahkan dari koordinator? Ada pengumuman? Ada? Oh, tidak ada. Ya. Cukup ucapan terima kasih yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Saya mau serahkan pada hamba-Nya. Kami undang semua bangkit berdiri dan memperluas dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan penyertaan Tuhan yang memperbarui segala hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur hari ini ya Tuhan, penuh sukacita yang Tuhan berikan dan kami merasakan hadirat Tuhan. Sukacita surga yang turun di tempat ini dan kami boleh merasakan damai sejahtera itu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan Yesus kami berdoa, kalau sebentar kami mau berpisah, Tuhan memberkati iring-iringan perjalanan kami menuju ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan segala perlindungan Tuhan Yesus menjauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan apapun. Dan Tuhan menyertai kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, bahwa karya-Mu yang sungguh terbesar boleh kami nikmati, kami boleh rasakan, kami boleh saat ini sungguh bersukacita dengan segala apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib membuktikan Engkau sungguh mengasihi kami dan kami menerima
karya yang terbesar yaitu keselamatan dalam setiap kehidupan. Tuhan memberkati. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami dan sebentar kami mau berpisah. Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setianya Tuhan Yesus akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. RPPI. Yes, we can. 1, 2, 3. Generasi ilahi. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman semua. Bagi yang menaiki mobil Avanza plat L, mohon untuk diputarkan mobilnya ya, benar. Haleluya. Ya Tuhan. So
Yuk, doa dulu. Doa dulu. Silakan Ibu, Kakak Yolanda memimpin dalam doa.